Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Satu, dua, tiga. Ini ngapain? Ngaji. Sudah siap ngajinya? Kita mulai ya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jualan ketoprak. Kurang semangat, kurang kompak. Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekali lagi. Dapat piring nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada sore hari ini di tengah-tengah cuaca yang mendung syahdu, ya, kita bisa masih berkumpul, diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Adik-adik, tidak lupa salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Baik adik-adik, sudah siap belajar? Coba kalian sebutkan artinya setelah kamu sebutkan bahasa Arab dan bunyinya. Oke? Coba. Kring kring darajatun. Jangan bareng-bareng. Ulang. Kring kring darajatun. Nging jawalatun. Brum sayaratun. Pakai nada napa? Yang benar gini, sepeda motor, gitu ya. Tutut iterun, pam safinatun. Gak pernah dengar suara kapal? Itu kapal. Pom. Gak pernah denger ya? Coba lagi. Pom safinatun. Hus to'iratun. Bang sayaratun. Tutut kitorun. Pom safinatun. Hus to'iratun. Telolet habilatun. Coba kamu mau milih salah satu di antara kalian yang bisa membantu Kagum terjemahin, ya. Nanti Kagum bunyi dan bahasa Arabnya, kalian artinya. Ada yang mau? Rapi. Hitungan ketiga, angkat tangannya. Belum.
Satu. Belum. Sini lagi. Dua. Dua. Satu. Dua. Tiga. Kamu. Sini maju solihatun. Assalamualaikum. Namanya siapa? Kelas berapa? Sekolah di mana? Oh, benar. Nafisa, sudah siap? Coba kita tes bahasa Indonesianya ya. Dia ngerti nggak bahasa Arab? Coba. Kring kring darajatun. Wih, keren. Ngeng jawalatun. Brem saya rotun. Mobil gitu dong. Mobil. Kamu udah ada namanya. Mobil. Tutut kitorun. Pom safinatun. Hus toirotun. Telolet hafilatun. Istayo bukan? Oh iya. Baik, barakallahu bikin buat kamu, tapi jangan lupa kalau kita diberikan hadiah ucapkan terima kasih. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Gimana mengucapnya? Alhamdulillah. Habis itu doain orang yang ngasih hadiah. Jazakallahu khairan. Coba. Masya Allah, barakallahu begini buat Nafisa. Iya, boleh duduk. Yang rapi. Baik, sekarang kamu mau cerita boleh? Kalian ada yang kenal nggak? Belum. Kamu nggak ada. Belum. Kalian ada yang kenal dengan Nabi Muhammad? Ada yang bilang aku cinta Nabi Muhammad, aku rindu Nabi Muhammad, aku sayang Nabi Muhammad. Kenal nggak Nabi Muhammad yang kayak gimana? Enggak. Wajahnya seperti apa? Enggak. Rambutnya kayak bagaimana? Enggak. Terus ngaku-ngaku cinta, berarti cintanya tidak tidak benar. Kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad, maka harus kenalan. Ya, kenapa? Kena asep. Kalau nggak kenal maka kenalan. Contoh, assalamualaikum. Namanya siapa? Ilyas. Jadi kenal kan? Kalau kita nggak kenal maka kenalan. Namanya pasti Ilyas. Ya kan? Ya. Baik, yuk kita kenalan sama Nabi Muhammad. Adik-adik, coba anak soleh. Saya salihah. Anak salihah. Udah lama banget. Bertanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, lahirlah sosok manusia. Tapi ternyata adik-adik, ketika manusia ini lahir, ternyata ayahnya sudah meninggal. Siapa ini nama anaknya? Ada yang kenal nggak? Ya, ternyata nama anaknya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya seorang ayah. Siapa nama ayahnya? Nabi Muhammad punya kakek. Siapa nama kakeknya?
Muthalib. Nabi Muhammad punya kakek buyut, siapa namanya? Kakek buyut yang tahu dapat hadiah. Nabi Muhammad punya kakek buyut, siapa namanya? Siapa? Nabi Ibrahim. Ya, salah. Siapa nama kakek buyutnya Nabi Muhammad? Iya. Siapa? Abu Talib. Salah. Siapa namanya? Oke, coba ikutin kamu. Nama kakek buyutnya adalah Hashim. Coba Hashim. Hashimnya jangan kayak lagi bersin dong. Coba ikutin kamu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. 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 Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Saling maju ke depan sini. Iya, kamu maju. Sudah siapa nih? Tadi kamu sudah menyebutkan siapa nama kakek, nama ayahnya, nama kakeknya, dan nama kakek buyutnya. Coba kamu sebutin ulang. 1, 2, 3. Bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Masya Allah, betul. Coba diulangi lagi. 1, 2, 3. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Betul. Coba diulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Betul. 100 kali lagi. Ya, alhamdulillah. Terima jaza Allahu khairan. Oke, Afni boleh duduk. Anak soleh solihah. Kalau punya nama simple, cuma satu. Muhammad, udah Muhammad aja. Abdullah, udah Abdullah aja. Agung, udah Agung aja. Mereka nggak punya nama panjang. Muhammad Agung Setiawono Bondowoso, ya panjang banget gitu kan. Nah, zaman dulu mereka tuh cuma punya nama satu kata. Kamu kalau ada nama Muhammad yang lain, misalnya nama Muhammad ada 3, gimana caranya ngebedain Muhammad 1, 2, dan 3? Caranya dengan melihat nama ayah. Muhammad bin Abdullah. Oh, Muhammad bin Abdullah. Ternyata banyak yang namanya Muhammad bin Abdullah. Gimana caranya untuk membedakan antara Muhammad bin Abdullah satu dengan yang lain? Dilihat dari nama kakeknya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kagum, kalau tiga-tiganya ternyata sama, gimana caranya? Lihat dari nama kakek buyut. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Insya Allah udah gak ada yang ketukeran, ya. Insya Allah namanya udah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Itu cuma satu orang, ya. Oke, kita sudah kenalan. Adik-adik, tadi kamu cerita Nabi Muhammad dilahirkan tanpa seorang ayah. Ayahnya sudah meninggal ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Kemudian lihat, ketika sudah lahir, apa yang terjadi? Ibundanya bernama Aminah. Siapa nama ibundanya? Aminah. Memang Nabi Muhammad gak punya ayah,
Tapi Nabi Muhammad punya orang-orang yang mencintainya. Di antaranya kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Akhirnya Nabi Muhammad digendong untuk diberikan kepada sang kakek. Lalu sang kakek membawanya ke dinding Ka'bah. Sambil membawanya ke dinding Ka'bah, dia mengatakan apa? Namamu adalah Muhammad. Namanya siapa? Terus jadi siapa nih yang ngasih nama Muhammad? A. Ayahnya, B. Ibunya, C. Pamannya, E. Kakeknya. Yang jawab A. Yang jawab A turun nih. Yang jawab B. Yang jawab C. Apa sih? Siapa yang ngasih nama Muhammad? Yang jawab ibunya, kakeknya. Yang jawab bapaknya. Yang jawab Allah. Ibundanya gak ngasih nama, tapi langsung diberikan kepada sang kakek. Ya, jadi yang ngasih nama Nabi Muhammad siapa adik-adik? Kakek, bukan kakak. Ya, kalau kakak ini masih baru lahir. Ya, baik, itu dia kisah penamaan Nabi Muhammad. Akhirnya dulu, ya, apa? Yang memberikan nama Muhammad adalah kakeknya, gitu ya. Kemudian apa? Zaman dulu ada kebiasaan namanya menyusui. Jadi zaman dulu itu adik-adik, ibu kalian tidak menyusui kalian. Ya, kalau kalian hidup di zaman Arab zaman dulu, kalian tidak disusui oleh ibu sendiri, tetapi kita disusuin oleh ibu orang lain. Dan lihat, yang pertama kali menyusuinya adalah budaknya Abu Lahab. Abu Lahab yang terkenal dengan jahatnya. Hei, ibu-ibu, ini ibu-ibu ngerunting mulu ya. Coba ibu-ibu, ibu-ibu nggak waktu kecil, nggak waktu gede sama aja. Waktu kajian ngerunting mulu ya. Tetapi dulu waktu Nabi Muhammad masih bayi, itu sayang banget. Sampai-sampai apa? Budaknya yang bernama Huwaidah. Namanya siapa? Huwaidah. Huwaidah diperintahkan untuk menyusui Rasul. Huwaidah, susui si Muhammad. Kalau engkau menyusuinya, maka engkau akan kubebaskan dari perbudakan. Jadi ibu susunya Nabi Muhammad yang pertama siapa? Huwaidah. Kemudian sampai suatu ketika ada segerombolan orang dari perkampungan Bani Sa'ad. Nama perkampungannya apa? Bani Sa'ad. Mereka ini dari kampung datang jauh-jauh untuk menuju kota Mekah. Untuk apa? Mereka membawa ibu-ibu, beramai-ramai ibu dan suaminya, ibu dan sepasang suami istri. Mereka datang dari kampung untuk pergi ke kota, untuk mencari anak kecil, untuk mencari anak bayi yang mau disusuin. Akhirnya perkampungan itu datang. Kemudian mereka bilang kepada orang-orang di kota Mekah, ibu-ibu yang mau anaknya disusuin siapa? Ibu? Ibu bukan ya? Ibu-ibu mana anaknya nih? Anaknya mau disusuin ibu? Oh enggak. Ibu udah punya anak? Oh belum. Ibu? Oh ya sama aja ya. Kalau udah setiap rumah diketok-ketokin pintunya, ibu punya anak bayi enggak? Sini saya susuin. Setiap rumah didatangi. Habis. Akhirnya anak-anak kecil sudah tidak ada lagi yang tidak mendapatkan susu. Sampai suatu ketika ternyata ada dari gerombolan ini yang terlambat datangnya, yaitu namanya adalah Halimah Sa'diyah dan suaminya yang bernama, siapa nama suaminya? Ilyas. Suaminya bernama Imron.
Halimah Sa'diyah datang dari perkampungan Bani Sa'd. Ternyata mereka terlambat. Yang lainnya udah siap-siap mau pulang, dia baru datang sama suaminya. Kenapa terlambat? Apakah mandinya lama? Enggak. Apakah nyiapin bekalnya lama? Enggak. Ternyata mereka datang terlambat karena untanya sudah tua, keledai yang dibawanya sudah lemah, udah nggak kuat, makanya mereka datang terlambat. Yang lainnya udah dapet semuanya, anak-anak siap disusuin. Nanti mereka yang nyusuin juga digaji, dibayar, tapi mereka datang terlambat. Ya, habis itu apa? Dicari, ibu-ibu siapa yang mau anaknya disusuin sama saya? Ibu-ibu sini. Ternyata sudah tidak ada. Tersisa satu anak yang belum diambil oleh orang lain. Dan anak ini anak yatim. Orang-orang gak ada yang mau sama anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim gak punya ayah. Kalau gak punya ayah berarti gak ada yang ngasih uang, gak ada yang gaji. Makanya gak ada yang mau ngambil anak yatim ini. Siapa anak yatim ini? Ternyata anak yatim ini bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Halimah Sa'diyah keliling, udah gak nemu orang. Anak-anak udah diambilin semua sama kelompok yang pertama. Ya, lalu Halimah Sa'diyah lapor kepada suaminya. Suamiku, semua anak-anak sudah diambil oleh mereka yang pertama kali datang. Kita terlambat, tapi masih ada satu lagi yang belum diambil, yaitu Muhammad. Kenapa belum diambil? Karena dia yatim, gak punya ayah, gak bisa ngegaji, gak bisa ngasih duit. Akhirnya Halimah Sa'diyah bilang, suamiku, boleh gak aku ambil anak yatim tadi? Boleh gak? Kalau kalian jadi suaminya gak bolehin gak? Tapi kan kalian gak dikasih duit, mau? Mau gak dikasih duit? Kalian disuruh kerja gak dikasih duit, mau gak? Pertama nih, akhirnya apa? Halimah Sa'diyah datang kepada Ibunda Aminah. Ibunda Aminah, kamu punya anak ya? Iya, ini Muhammad anakku. Boleh aku yang memeliharanya? Tapi dia yatim, dia gak punya ayah. Iya, gak apa-apa. Akhirnya dipeliharalah, diasuhlah Nabi Muhammad. Ya tadi ada beberapa keajaiban yang didapatkan oleh Soleh. Cukup. Siapa itu Fadir? Hebat ya. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Ketika orang-orang yang tadi kelompok pertama sudah keluar hendak pergi ke kota, ke desanya, ke kampungnya, ternyata mereka udah duluan. Halimah Sa'diyah lagi-lagi ketinggalan. Mereka sudah jalan, Halimah Sa'diyah ketinggalan lagi. Akhirnya sambil membawa Nabi Muhammad dan dia juga membawa anaknya yang sama-sama masih digendong, sama-sama bayi, masih bayi, ya. Akhirnya mereka jalan. Ternyata apa? Tiba-tiba untanya yang tadinya lemes, untanya yang tadinya sudah tua, keledainya yang tadinya udah gak kuat jalan, tiba-tiba berubah menjadi Transformers. Wih, enggak dong. Ya, tiba-tiba tuh untanya tiba-tiba dia berotot, tiba-tiba menjadi kuat. Keledainya yang tadinya jalannya udah sempoyongan, udah gak mau mati gitu ya, tiba-tiba langsung itu keledai dan untanya menjadi kuat. Yang tadinya teman-temannya udah meninggalkan mereka, tiba-tiba disusul. Sampai-sampai kata teman-temannya apa? Kenapa? Halimah, itu unta yang kemarin kan? Itu keledai yang kemarin kan? Iya, ini unta yang kemarin. Loh, kemarin kamu ketinggalan karena untamu sudah tua. Kenapa sekarang bisa ngebut?
Itu yang pertama. Semenjak mengasuh Nabi Muhammad, untanya menjadi kuat. Keledainya yang tadinya lambat menjadi cepat. Satu. Ya. Kemudian apa? Yang namanya dari kota ke desa itu kan butuh waktu lama. Apalagi zaman dulu adanya unta, bukan Toyota. Ya, maka dari itu zaman dulu itu naik untanya pelan-pelan, maka butuh waktu berhari-hari. Nah, ketika waktunya sudah malam, zaman dulu itu belum ada hotel. Mereka akhirnya apa? Membuat tenda. Mereka beristirahat di tenda-tenda di pertengahan jalan. Kalau mungkin zaman sekarang, aduh capek ini udah malam, nginepnya di hotel gitu ya, nginepnya di SPBU, nginepnya di masjid, nginepnya di pinggir jalan. Rintus nanti yang mau mobil ya. Akhirnya balik-balik, mereka bikin tenda-tenda, mereka semua tidur. Halimah Sa'diyah juga tidur, suaminya juga tidur. Ternyata apa? Anaknya, lihat ini keajaiban yang kedua. Anaknya yang tadinya rewel, anaknya yang tadinya sepanjang jalan nangis pas dari desa ke kota, nangis mulu, gak mau diem, udah dinenengin gak mau diem, ya. Tiba-tiba anaknya anteng, tiba-tiba anaknya diam, Nabi Muhammad juga diam, semuanya tidur. Pokoknya pada melek tidur. Ya, akhirnya mereka tidur. Yang kedua nih ya, anaknya yang tadinya rewel menjadi tenang. Akhirnya dia diam anaknya. Kemudian yang ketiga, akhirnya mereka semua tidur. Ketika keesokan harinya, ketika besok paginya mereka bangun. Aduh, batuk lagi. Ya, akhirnya mereka berdua bangun. Keluarga Halimah Sa'diyah bangun. Ketika bangun apa kali? Ketika bangun, yang pernah kurasakan. Suaminya juga bilang, istriku, kok sama sih? Semalam juga adalah mimpi dan tidur yang paling indah yang pernah kurasakan. Aku gak pernah tidur senyenyak itu. Aku gak pernah mimpi seindah itu. Berarti yang ketiga, tidur mereka menjadi nyenyak. Karena apa? Karena mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah berapa? 3. Yang pertama apa tadi? Unta dan keledainya menjadi kuat. Anaknya yang rewel nangis-nangisan menjadi tenang. Yang ketiga, tidurnya menjadi nyenyak. Nah, udah tuh. Akhirnya mereka udah bangun, melanjutkan perjalanan. Kemana? Ke perkampungan Bani Sa'ad yang rapi. Pertanyaan, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang didapatkan oleh Halimah Sa'diyah bersama suaminya ketika mengasuh Nabi Muhammad? Tadi kamu udah sebutin 3, ya? Coba, apa saja yang didapat oleh Halimah Sa'diyah setelah mengasuh Nabi Muhammad? Coba, rapi. Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2, belum. Turunin. 3. Raya, maju raya. Masya Allah. Assalamualaikum. Namanya siapa? Kelas berapa? TKB. Sekolah di mana? Oh, Di bawah. oh di bawah. Ya kamu nggak tahu, bukan orang sini ya. Baik, Raya. Apa saja sih yang didapat Halimah Sa'diyah dan suaminya ketika mengasuh Nabi Muhammad? Yang pertama,
unta dan keledainya menjadi apa? Kan tadi untanya lemes, keledainya udah tua, terus jadi apa? Jadi kuat. Oke. Yang kedua, tadi mereka anaknya Halimah Sa'diyah kan rewel, nangis. Terus ketika mengasuh Nabi Muhammad, anaknya jadi tenang. Yang ketiga, ketika mereka tidurnya menjadi nyenyak, betul? Alhamdulillah. Ini untuk raya. Tangan kanan saya. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallahu khair. Oke, nanti coba belajar lagi ya. Barakallahu fiik, pada dulu sayang. Oke, selanjutnya yang laki-laki ada yang bisa jawab? Oh, itu di belakang, masya Allah. Coba maju Rafa. Ini dia. Ini kelas berapa ya? Namanya siapa? Kelas berapa? 1A, bukan B, ya? Oke Rafa, jawab dong pertanyaan Kak Agung. Apa saja yang didapatkan Halimah bersama suaminya ketika mengasuh Nabi Muhammad? Yang pertama, unta dan keledainya menjadi kuat. Yang kedua, anaknya yang tadinya rewel menjadi diam atau tenang. Yang ketiga, tidurnya menjadi nyenyak, mimpinya menjadi indah. Oke, barakallahu fiik. Apa ini buat kamu? Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Oke, jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Anak soleh. Kita lanjut ceritanya. Ketika perjalanan untuk ke perkampungan, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Ya, di perjalanan sampai rumahnya. Ini ceritanya udah sampai rumahnya ya. Nah, ini keajaiban yang keempat. Sampai perkampungan Bani Sa'ad, sampai di rumahnya. Waktu itu perkampungan ini sedang mengalami paceklik. Adik tahu nggak paceklik itu apa? Apa itu paceklik? Paceklik itu musim kemarau. Lagi kering, air susah. Otomatis kalau tanaman-tanaman, rumput-rumput itu tidak bisa hidup tanpa air. Tapi yang uniknya waktu itu apa? Kambing-kambingnya yang milik Halimah Sa'diyah yang tadinya kurus-kurus, di musim paceklik ini mereka bertambah gemuk. Ya, coba minuman. Tetapi lihat yang kerennya. Ternyata kambing milik Halimah Sa'diyah menjadi gemuk-gemuk. Sampai-sampai kata tetangganya apa? Kata tetangganya, hei, kalau kamu mau menggembala kambing, ikutin kambingnya Halimah Sa'diyah. Kambingnya Halimah Sa'diyah gemuk-gemuk, ikutin. Siapa tahu nanti kambing kita ikutan gemuk. Tapi ternyata apa? Orang-orang ikutin kambingnya Halimah Sa'diyah, kambingnya Halimah Sa'diyah jadi gemuk, kambingnya mereka tidak menjadi gemuk. Kenapa ini sebabnya? Karena Halimah Sa'diyah mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang keempat. Ya, ini keutamaan yang keempat karena mengasuh Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Setelah 2 tahun, harusnya Halimah Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Siapa ibunya Nabi Muhammad? Siapa ibunya Nabi Muhammad? Aminah. Harusnya Halimah Sa'diyah mengembalikan kepada ibunya, tetapi dia merayu. Hei Aminah, wahai ibunya Muhammad, boleh nggak aku nambah 2 tahun atau 3 tahun lagi? Boleh nggak kira-kira?
biar anak ini nanti besarnya di perkampungan. Orang-orang itu senang kalau anaknya dibesarkan di perkampungan. Nanti anaknya menjadi kuat, nanti bahasanya jadi bagus, nanti dia jadi sehat. Akhirnya apa? Kata Aminah, boleh, silakan kau bawa lagi. Sampai akhirnya di usia yang 5 tahun, di usia berapa? 5 tahun. Bersama ibunda, bersama Halimah Sa'diyah sampai usia 5 tahun. 5 tahun itu umuran siapa ya? Coba di sini ada nggak yang 5 tahun? Ah, kamu 5 tahun? Oh. Di sini ada nggak yang akhwat 5 tahun mana? Perempuan yang 5 tahun? Kamu. Kamu umurnya berapa? 3. Ada yang 5 nggak? Kamu 5. Siapa namanya? Kimo. Oh, syukuran Kimo. Waktu itu Nabi Muhammad usia 5 tahun, syukuran Kimo. Yang jatuh Kimo nanti ngeliat ya. Kecil banget. Nabi Muhammad sama anaknya Halimah Sa'diyah, mereka lagi main ke lapangan, lagi jalan-jalan. Tiba-tiba apa? Anak soleh. Nah, rapinya ya. Ada yang perlu rapi. Anak solihah. Baik, kita lanjutkan. Ketika anaknya Halimah Sa'diyah sama Nabi Muhammad lagi main-main, usia 5 tahun, lagi main di lapangan jauh dari rumah. Tiba-tiba ada orang nangkep Nabi Muhammad. Teman-temannya pada kaget. Siapa itu? Siapa itu? Muhammad ditangkap. Ditangkapnya nggak cuma ditangkap, tapi ditidurin. Bukan cuma ditidurin. Tiba-tiba apa? Tangannya membelah dada Nabi Muhammad. Anak-anak yang melihat darahnya keluar Nabi Muhammad langsung mereka laporan. Mereka semua kaget. Bukan, 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 ya. Akhirnya apa? Anak-anak langsung laporan kepada ibunda Halimah. Kenapa? 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 Enggak ya, kenapa gitu ya? Ada apa dengan Muhammad? Kira-kira kalau ibunda dia mendengar dada kalian dibelah, apa yang dilakukan? Ah, biarin aja, enggak dong. Pasti mereka langsung, di mana Muhammad sekarang? Di lapangan. Oh, langsung Halimah Sa'diyah ke lapangan. Sampai di lapangan, Nabi Muhammad cuma diam, ketakutan. Wajahnya pucat, putih. Karena ternyata apa? Ketika dadanya dibelah, Nabi Muhammad melihat darahnya keluar. Nabi Muhammad melihat, ternyata diambillah satu bagian, ya, jantungnya diambil, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian ada lagi bagian yang kata orang ini bilang, ini adalah bagian yang mana kalau masih terus berada pada manusia, maka bagian ini akan memasuki kalian dengan bisikan-bisikan setan. Akhirnya dibuang bagian tersebut, ya. Jadi sisanya apa? Kemudian jantungnya dicuci dengan air Zam-Zam, lalu ditaruh lagi. Kemudian dadanya yang tadinya kebelah menjadi rapat. Lalu orang itu pun, Muhammad masih diem aja, ketakutan. Tapi dia gak ngerasain sakit, karena yang membelah dadanya bukan manusia. Yang membelah dadanya siapa? Malaikat. Yang membelah dadanya ternyata adalah malaikat. Makanya malaikat Jibril gak butuh pisau, udah pakai tangan. Ya, habis itu pas dicuci, Nabi Muhammad sadar, gak ngerasain sakit. Oh, sakit? Enggak. Nabi Muhammad ngeliatin, makanya takut. Oh, keluar darah. Ketika Bunda Halimah datang, dalam keadaan diam, ketakutan.
Pas dibuka bajunya, ada bekas dibelah. Tapi sudah rapat, sudah nggak ada bekas lukanya, cuma ada bekas belahannya. Wah, ya. Kemudian Ibunda Halimah karena takut, akhirnya mengembalikan kepada Ibunda Aminah. Langsung dibawa ke kota. Ibunda Aminah, ini anakmu, aku sudah cukup, ya, aku sudah cukup mengasuhnya. Akhirnya di usia berapa dikembalikan kepada Ibunda Aminah? Di usia 5 tahun. Ketika umur 5 tahun bersama Ibunda Aminah, ternyata apa? Tidak lama Nabi Muhammad merasakan kasih sayang bersama ibu itu gak lama. Kemudian setahun kemudian, ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun, ibundanya meninggal di usia 6 tahun. Kemudian diasuhlah bersama sang kakek sampai usia berapa? Di usia 8 tahun sang kakek meninggal. Jadi berkali-kali nih, belum lahir ayahnya meninggal. Di usia 6 tahun ibundanya meninggal. Di usia 8 tahun sang kakek meninggal. Ya Allah, sedih tidak? Tidak. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Coba sekarang Kagum mau tanya siapa aja ya yang mencatat hari ini. Boleh dikasih lihat catatannya. Masya Allah. Masya Allah. Coba Kagum mau kasih 2 untuk Ikhwan dan 2 untuk Ahmad. Wah, luar biasa. Aduh banyak-banyak nih. Aduh mekanik. Iya. Coba sini Unaisyah dengan Khalid. Wah, lihat adik-adik. Masya Allah, dari tadi nunduk-nunduk aja. Ternyata mereka nggak cuma nunduk, tetapi mencatat. Biar apa sih kamu mencatat? Coba kamu mau tanya dari anak muda yang bernama Unaisyah. Kenapa kamu nyatet? Biar bisa diingat lagi. Kalau Olive, kenapa kamu mencatat? Sama, agar apa yang sudah kamu sampaikan kita tidak lupa. Kalau lupa tinggal buka buku catat. Masya Allah. Baik, ini untuk Unaisyah dan ini untuk Olive. Kalau boleh duduk sayang. Ya. Selanjutnya, yang laki-laki coba kasih lihat catatannya. Masya Allah. Kamu maju sayang. Ayo Ilyas dan ini dan Fauzan. Fauzan di sini maju. Ilyas dan Fauzan sini. Kamu kenapa mencatat? Apa yang kamu catat coba kamu lihat. Ketika unta yang tadi udah tua menjadi kuat, anaknya yang rewel menjadi tenang, tidur menjadi nyenyak. Satu lagi apa ini? Kok dihapus? Kambing minta apaan? Oke, Masya Allah, dia mencatat. Wah, dari kemarin ternyata mencatat adik-adik. Dari kisah berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Coba saya. Oke, dipegang. Coba Ilyas, kamu kelas berapa? Kayaknya 6. Udah besar. Kenapa Ilyas kamu mencatat catatan ini? Agar mengingat. Masya Allah ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Biar kalau kita lupa tinggal dibuka catatannya. Ini untuk Ilyas dan ini untuk Fauzan. Barakallahu boleh duduk. Rapi, anak soleh, solihah, anak solihah, bersiap. Lupa, masih ingat nggak?
nih, ada 2 hadiah lagi. Yang satu buat ikhwan, yang laki-laki, yang satu buat akhwat. Akhwat itu apa? Perempuan. Baik, yang rapi. Pertanyaannya, di usia berapa Ibunda Aminah, Ibunda Rasulullah wafat? Kemudian di usia berapa sang kakek juga wafat? Kemudian di usia berapa atau kapan ayahnya wafat? Fatir, dari tadi semangat banget maju sini. Coba kita tanya Fatir ini ya. Ayo Fatir, maju ke depan. Assalamualaikum. Ini udah kayak polisi. Kamu anak buah Sambo bukan? Pangkatnya ada 2. Fatir gitu ya. Taruhnya di sini dong. Iya. Oke Fatir. Bukan anak buah Sambo ya. Oke. Di usia berapa atau kapan sih ayahnya Nabi Muhammad wafat? 6. Ayo. Yang ngasih nama Nabi Muhammad siapa? Kakeknya. Berarti ayahnya kapan meninggalnya? Kenapa yang ngasih nama apa? Dokter kayaknya dong buat teman-teman dengar. Kapan ayahnya meninggal? Sebelum lahir. Kapan sang ibu meninggal? 5 atau 6? 6. Jadi berapa nih? 6. Kapan sang kakek meninggal? Di usia 8 tahun. Berarti orang-orang tercintanya wafat ketika Nabi Muhammad masih kamu umurnya berapa? Lupa. 9. Usianya 9 tahun. Berarti kelas 2 atau kelas 3 SD? 3 SD ya. Alhamdulillah. Ini untuk Fatir. Jangan lupa ucapkan terima jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Boleh duduk sayang. Kemudian Rapi yang akhwat nih. Mau hadiah? Sini kamu maju ke depan. Iya. Ayo maju. Tadi kamu melihat dia yang paling semangat. Mau. Assalamualaikum. Namanya siapa? Naila. Pasti nama kamu Naila. Tahu kan? Naila, kamu kelas berapa? Nih, kamu tahu. Dia pasti kelas 4. Iya. Sekolahnya di mana? Nggak kedengeran lagi. Pasti sekolahnya di Banda Pos 2. Betul? Tahu kan? Baik Naila. Pertanyaannya adalah siapa nama kakek Nabi Muhammad? Coba kita ulang dari nama ayahnya. Ayahnya siapa? Abdullah. Nama kakeknya? Abdul. Apa? Nama kakek buyutnya? Aduh, dibilang bersin hafal ya. Asyik. Coba kita ulangin bareng-bareng ya. Dari nama Nabi Muhammad kemudian sampai kakek buyutnya. Ikutin bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi binnya kalian biasa sebutin. Bin itu artinya anak laki-laki. Jadi langsung aja. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Siapa nama kakek buyutnya? Apa ya? Coba dulu lagi. 1, 2, 3. Bin. Siapa nama ayahnya? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin
Nabi Muhammad Reza atau Muhammad Arab? Muhammad Arab lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, kalau kalian ditanya Muhammad yang mana, maka kita jawab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dilancarin ya. Oke, anak soleh solihah, anak soleh solihah. Yuk, sebelum kita pulang, sebelum kita keluar, kita hafalin dulu nama nabi kita. Siapa nama nabi kita? Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin yang laki-laki dulu. 1, 2, 3. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Silakan dulu. Yang perempuan 1, 2, 3. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. 85. Yang laki-laki 1, 2 bin Hashim. 1, 2, 3. Yang perempuan 1, 2, 3. Muhammad bin kok malah nurun gitu deh. Ya, coba kita ucapin bareng-bareng biar dapat 100 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Adik-adik, alhamdulillah kita sudah belajar bersama-sama tentang kisah Nabi Muhammad di waktu ke. Yuk, untuk selanjutnya kami izin, semoga apa yang kami sampaikan, kami ucapkan menjadi manfaat agar kita semakin kenal dengan Nabi kita. Jadi nama Nabi kita bukan Muhammad Ardi Wibowo, nama Nabi kita bukan Muhammad Siti Jenar, ya. Nama Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baik, adik-adik, yuk yang lagi dulu hitungan ketiga. 1, 2, 3. Anak soleh solihah, anak soleh solihah bersiap. Yuk kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati
الله فإن الله سريع الحساب.